Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, hari ini kita bakal ngobrolin smartphone baru lagi yang baru rilis di penghujung tahun ya, Desember. Dan menggebrak banget karena ini adalah smartphone pertama yang resmi dijual di Indonesia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3. Chipset terkencang dari Qualcomm Snapdragon. Tapi nggak cuma itu aja nih, karena masih banyak hal menarik juga dong dari si iQOO 12 ini. So, langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, first of all kita unboxing dulu nih. Secara box, iQOO 12 ini masih mirip ya sama generasi sebelumnya dan masih juga berkolaborasi dengan BMW M Motorsport. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, iQOO ini adalah sub-brand dari Vivo yang terfokus ke smartphone dengan high performance. Nah, varian kita unboxing ini adalah varian 16 plus 512GB dengan warna Legend. Ada juga varian warna lain, warna hitam yang bernama Alpha. And here we go, ini dia iQOO 12 dengan desain kameranya ya, frame-nya yang unik nih ya. Nah, kita cekin dulu isinya yang lain. Ada untuk kertas nih, gambar mobil idaman gua. Ada lanjut SIM ejector plus ada soft case silikon juga ya, biasa ya. Kartu garansi, ada juga manual dan charger. Ini masih dan dapatnya 120 watt ya dengan ukuran yang tergolong kecil. Plus terakhir juga ada kabelnya C to C. Jadi udah mantap. Sekarang kita cekin ke detail HP-nya, dan ini dia untuk iQOO 12-nya. Mata gue langsung terkunci ke modul kameranya yang ada tulisan 100x ya, 100x telelens. Di sebelah lensa yang kayaknya lensa periskop nih. Ada total 3 kamera di sini dan dual LED flash di bagian sampingnya. Nah, untuk desain sendiri ya sedikit lebih minimalis dengan 3 stripes yang sebelumnya memanjang, jadi sekarang lebih kotak-kotak kecil aja ya. Dan ada logo iQOO untuk di sampingnya. Materialnya pakai kaca dan build quality overall kerasa lebih solid sih. Dan untuk frame sendiri kita bisa lihat ya ada garis-garis antena yang artinya frame ini pakai bahan metal. Nah, di bagian atas juga ada lubang speaker plus ada infrared sensor buat fitur smart remote. Nah, di bagian kanan ada volume rocker dan power button, dan terakhir di bagian bawah ada port USB Type-C, speaker, dan juga SIM tray yang isinya adalah slot buat dual SIM aja. Nggak ada buat micro SD slot. Oke, langsung aja kita hidupin dan kita testing. So, langsung aja ke poin yang paling highlight dari HP ini, yaitu si Snapdragon 8 Gen 3-nya ya, chipset terkencang dari Snapdragon saat ini. Dan iQOO 12 ini adalah again smartphone yang resmi di Indonesia pertama dengan chipset ini. Jadi kalau kalian pengen beli yang pertama ya ini yang paling aman gitu, karena resmi dijualnya. Nah, chipset ini menggunakan fabrikasi 4 nanometer dengan clock speed up to 3.2 GHz. Dan kalau kalian lihat susunan CPU-nya tadi itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya 8 Gen 2, di sini Qualcomm mengimprove prosesornya dengan ngasih extra performance score. Yang mana hasilnya kalian bisa lihat nih di benchmark ya. Di Antutu V10 kita dapetin benchmark tembus 2 juta angkanya. Wow. Buset, ini peningkatan 500.000 poin. Lebih dari 30%, jadi signifikan banget improvementnya kalau dibandingkan dengan 8 Gen 2 yang sekitar 1,5 juta. Raw power dari prosesor ini bisa dibilang buas banget sih. Nah, makanya gue langsung cobain adu untuk real life productivity test ya, dengan iPhone 15 Pro Max dan juga si S23 Ultra yang masih pakai Snapdragon 8 Gen 2. Dan hasilnya seperti yang kalian bisa lihat ya, kalau di Lightroom itu kecepatannya hampir mengimbangi iPhone 15 Pro Max dengan si A70 Pro chipsetnya. Sama juga ketika dites buat ekspor video dari CapCut, iQOO 12 jadi yang tercepat di sini, walaupun ada satu tanda petik ya, yaitu saat import footage di iQOO 12 itu ternyata CapCut-nya harus kayak mengkompres dulu footage-nya yang dari resolusi tinggi ke resolusi 1080p, yang mana menambah durasi waktu ketika import. Plus satu lagi adalah port USB Type-C yang ada di si iQOO 12 ini masih USB 2.0, jadi ketika mengcopy data yang gede itu bakalan butuh waktu juga. Nevertheless, secara kesimpulan productivity performance dari iQOO 12 dan Snapdragon 8 Gen 3-nya tetap bisa dikasih jempolan lah. Dan kurang lengkap pastinya kalau ngetesin performance nggak ngetesin gaming. Dan di sini juga iQOO 12 punya keunggulan unik, yaitu dia menggunakan super computing chip Q1 yang mana berfokus untuk meningkatin performa gaming dari si HP ini. Nah, dengan adanya chip ini, itu tuh ada beberapa fitur tambahan yang didapetin. Yang pertama adalah game frame interpolation, dan yang kedua ada game display enhancement, yang mana bisa maksimalin performance dan juga tampilan display dari smartphone ini yang bisa sampai 144 Hz. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang diaktifin di game PUBG Mobile, yang sebelumnya settingannya itu cuma mentok di 90 fps, dia bisa naik jadi 144 fps.
Cuma memang catatannya ya, setelah dia lihat fitur ini tuh kayak fitur MEMC yang ada di TV ya. Jadi motion smoothening kayak gitu lah, mungkin kalian pada familiar. Jadi frame-nya itu tuh kayak di render double biar kelihatan lebih smooth. Dan paling kerasa maksimal sebenarnya kalau kalian nonton TV itu adalah pas interpolation-nya dari 30 ke 60 atau lebih kayak 25 ke 50 kayak gitu ya. Kurang lebih tergantung negara beda-beda. Jadi dia akan lebih smooth dan juga motion blur-nya lebih minimal. So jadinya ini memang nggak cuma gimmick doang, tapi implementasinya buat gaming mungkin lebih ke visual aja, bukan ke responsivitas FPS ya ala-ala di gaming PC. Yang mana kalau kalian FPS-nya semakin tinggi, itu tuh semakin berkurang input lag-nya dan masih banyak efek-efek lainnya. Jadi beda ya, lebih ke visual improvement aja. Nah sekarang gue bahas dikit soal si display-nya ini. Jadi layar iQOO 12 ini pakai resolusi 2800 x 1260 atau bisa dibilang Full HD+, layarnya ukurannya 6,78 inci. Sedikit ada penurunan dibandingkan sama layar generasi sebelumnya yang pakai layar 3K, tetapi jujur di ukuran layar yang segini ya, gue nggak gitu ngerasa terlalu signifikan efeknya. Dan ini panelnya juga udah LTPO AMOLED yang bisa drop sampai 1 Hz, jadi buat penggunaan energi juga bakalan lebih efisien secara keseluruhan dengan resolusi yang Full HD+ ini. Nah, satu topik yang lumayan anget dibahas dari si Snapdragon 8 Gen 3 adalah suhunya. Ya, iQOO 12 sendiri setelah dites ya, pas kita pakai untuk benchmark, untuk gaming, itu kerasanya mentoknya anget di 41 derajat. Jadi cukup standar lah, nggak panas-panas banget yang sampai bikin tangan nggak enak kayak gitu. Tapi ngelihat satu hal menarik adalah heat dissipation, jadi penyebaran panasnya tuh cepat dan merata. Nah ini karena iQOO 12 dia menggunakan vapor chamber yang ukurannya lebih gede 40% dari generasi sebelumnya. Bisa kalian lihat tadi kan di visualnya itu, kayak panasnya cepat banget menyebar. Dan bisa gue bilang HP ini bakalan oke sih buat jangka panjang gaming, tapi ingat kalau gaming jangan sambil dicas ya, karena nggak ada fitur fast true charging. Nanti baterainya bisa panas dan bakalan bikin umur baterai juga jadi lebih pendek. Nah ngomongin chargingnya sendiri, HP ini kan seperti kalian lihat di unboxing dapat charging batoknya 120 watt dan itu cepet banget. Gue ngecas itu 15 menit dari 5 sampai 65%. Jadi nambah 60% dan itu full nggak nyampe 30 menit. Ditambah juga dari segi daya tahan sendiri, menurut gue ini baterainya oke banget, efisien banget. Screen on time gue dapet itu sehari-hari sekitar 5 jam lebih, itu masih sisa 35% baterainya. Ya kalau dimentokin gue rasa bisa sampai 7 jam lebih lah untuk screen on time-nya. Oke, dari tadi ngomongin jeroan internal, sekarang kita balik lagi ngomongin bagian luarnya secara desain gitu ya. Gue ngelihat ini kerasa jadi lebih minimalis ya, nggak seagresif yang generasi sebelumnya. Build quality juga pastinya improvement banget loh ya, frame-nya ini bahan metal, yang mana dingin-dingin nih pasti pegangnya kalau kalian taruh di ruangan ber-AC. Kemudian ada curve-nya ini di bagian belakangnya, jadi feel genggamannya juga lebih enak dan overall kelihatannya lebih premium gitu. Nah secara bobot juga ini tergolong enteng ya, di 207 gram. Dan bodi belakang ini sekarang menggunakan bahan kaca yang finishnya glossy untuk yang warna putih atau warna legend. Dan kalau kalian yang pengen yang finishing matte itu di warna hitam atau warna alpha. Dan masih ngomongin desain yang unik ya di frame kameranya ini. Nah gue suka sih sama overall tampilannya, unik gitu ya, tapi lebih dewasa, elegan gitu kerasanya. Dan ya walaupun kelihatan dari luar kayak gitu, padahal dari dalamnya itu kan dia buas gitu. Nah, kamera dari iQOO 12 juga ini ya menarik dibahas, terutama di lensa periskopnya, yang mana ini periskop 3x ya, yang bisa zoom sampai 100x secara digital. Konfigurasi kameranya 50 megapiksel utama, 50 megapiksel ultrawide, dan 64 megapiksel telefoto. Jadi yang paling gede megapiksel di telefoto justru ya. Dan hasil jepretannya juga menurut gua kalau diukur dari standar gaming phone, ini tuh udah oke banget lah. Gue coba compare dengan iPhone 15 Pro Max dan hasilnya ya memang warnanya menurut gue tetap lebih natural di iPhone. Cuma hasil yang didapetin tuh kayak kesannya lebih clean, ya udah bersih fotonya, kayak udah ready to post. Terutama kalau kalian pakai filter-filternya tuh gue juga demen banget sih, filter-filternya kayak lebih retro gitu ya. Dan gue suka banget foto pakai lensa telefotonya 3x ya ini, karena ngasih efek portrait dan juga bokehnya tuh naturalnya, tajamnya juga bagus. Oke, ini kita tes video kamera belakang dari iQOO 12 dan ya resolusi gue pakai di 4K 30 fps dan kondisi lagi mendung parah ya guys. Dan ini dia ada EIS dan OIS nya pasti. Yang paling keren pastinya resolusi bisa sampai 8K, cuma gue nggak pakai 8K karena kalau di 8K dia stabilisasinya nggak aktif ya, jadi 4K aja. Ini 4K 30 fps sesuai sama resolusi video YouTube kita. Dan ya, overall stabil banget, aman banget. Dari segi warna juga udah oke. Hampir gua ketabrak motor. Tapi sayangnya di kamera depan nih, ini resolusi cuma Full HD aja mentoknya ya, Full HD 30 fps dan nggak ada stabilisasi nih. Jadi ya agak shaky dan memang angle-nya juga agak tight.
Tuh, anginnya juga kenceng banget. Ini jam 4 sore tapi udah super mendung. Di sini agak terang gitu ya kelihatannya ya. Ada lampu-lampu di belakang. Ya, gitu guys untuk kamera, untuk video dari iQOO 12. Oke, last but not least di bagian software. Jadi iQOO 12 ini menggunakan Vantage OS 14 berbasis Android 14. Ya, software-nya sama dengan kakaknya di brand Vivo. Jadi secara penggunaan menurut gue bakalan 11-12 ya, straightforward, simple, dan ini bisa dibilang experience-nya kayak vanilla gitu ya. Yang gue notice banget adalah sebenarnya di sini minimnya animasi, jadi kadang kerasa agak kecepetan kayak gitu. Ya bisa dibilang bagus, memang mungkin lebih hemat daya, tetapi kalau kalian yang mungkin terbiasa dengan animasi di OS Android yang lebih smooth yang lain, itu mungkin ya bakal lebih berasa aja sih buat gue. Cuma balik lagi, ya ini demi efisiensi mungkin ya. Tapi ada beberapa fitur lain juga yang di-improve yang gue suka dari Vantage OS 14, mulai dari si Always On display-nya ya, yang dia sekarang baru jadi inovatif, bisa dibilang inovatif dan lock screener pun juga di customizable, jadi overall smoothness masih dapat kesan yang positif lah. So ya, sudah tadi buat iQOO 12, smartphone flagship iQOO penutup tahun 2023 ini. Overall performance bisa dibilang ya nggak usah ditanyain lagi lah, chipset terbaik Snapdragon selalu ngasih performance yang maksimal gitu. Desain menurut gue juga oke, cakep ya, sekarang feel-nya premium, kamera pun juga lumayan bisa diandalkan. Dan buat harganya sendiri, kalau kalian pengen cek, udah ada gue taruh lengkap di kolom deskripsi karena harga resminya ditongolin pas video ini sekalian ya, jadi belum ketahuan ada embargonya gitu. Dan kalau harganya gue rasa bisa sama dengan generasi sebelumnya, ini bakalan mantap banget sih. Kalau naik sedikit ya cukup dimengerti, naik 1 juta mungkin masih oke. Cuma kalau udah di atas 2 juta, kalau naik tinggi ya udah susah sih ya kali ya. Tapi gimana pendapat kalian soal iQOO 12? Boleh banget langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu klik tombol jempol ke atas, subscribe, dan juga hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on the next video. Ciao.